Utang yang belum dibayar semoga yang ngutangin lupa. Aminnya paling keras. Nah ini aminnya paling keras. Yang bukan Tuhan, kayak ini bedes-bedes ini, kelihatannya saja bukan Tuhan. Bahwa kejahatan itu ada, kemaksiatan ada, makhluknya dibikin oleh Allah, namanya iblis. Ya Allah, untuk apa kau bikin iblis? Tidak berpanjang lebar, tepuk tangan yang paling kencang untuk Sujiwo Tejo. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang. Saya seperti biasa, konco-konco, anak-anakku, cucu-cucuku ngomong, tapi nanti sama musik. Dan biasanya panitia selalu nanya, kecuali Abu Marlu udah ngerti, nanti ngomong apa nyanyi Mbah? Terus ngomong-ngomong terus nyanyi. Saya biasanya jawab, musik adalah bagian yang sah dari omonganku. Karena saya nggak bisa ngomong tanpa musik, segala omongan saya yang di luar musik bisa kalian anggap sampah. Karena saya belajar dari seluruh kitab suci, itu yang sudah indah bahasanya masih dilakukan. Artinya yang nyampe ke pikiran orang, yang nyampe ke orang itu menurut Tuhan, jangan cuman pikiran, tapi rasa. Rasa, jadi saya sangat ini ke rasa ya, jadi kalau Yening tawang ono lintang, kalau langit ada lintang, aku kelingan sliramu. Aku keingat sliramu. Beda dengan Yeneng tawang ono lintang cahayu. Aku kelingan sliramu. Nah, sliramu itu bisa seseorang, bisa Tuhan, terserah penghayatan kita waktu itu, terserah. Gitarnya coba, oh keyboard belum siap, semua siap di kalau aku ngomong semua udah siap karena sewaktu-waktu nyanyi aku, gitu loh. Kalau Uyut kan sewaktu-waktu silat, aku nyanyi. Coba kalau diiringi C mas, makanya disiapin di situ C, C. Yeneng tawang ono lintang secahayu aku kelingan sliramu. Yang nyampe lain lagi. Padahal intinya sama, yeneng tawang ono lintang aku kelingan sliramu. Jadi itu saya ini teman-teman dari pesantren kalian sendiri, saya akan membawakan satu pembukaan tentang ingsun. Jadi orang Jawa dulu menamai diri kita itu ingsun, Yud. Dalam dugaan saya, Abu Marlo, ing itu di, sun itu aku. Jadi kelihatannya kita sudah punya kesadaran lama bahwa ingsun ada Tuhan dalam diriku. Kalau aku enggak yakin bahwa ada Tuhan juga di dalam diri-diri kalian sendiri, aku merasa enggak ada gunanya kita ngomong. Jadi yang sekarang terjadi adalah dari Tuhan kepada Tuhan, itu dalam Tuhan sedang ngomong kepada Tuhan, gitu loh. Makanya tadi kalau ada orang yang sholat jangan dianggap kafir karena itu juga Tuhan. Saya punya keyakinan teman-teman bahwa di seluruh alam semesta ini yang ada cuma Tuhan. Yang bukan Tuhan, kayak ini bedes-bedes ini, kelihatannya saja bukan Tuhan.
yang bukan Tuhan hanya seolah-olah bukan Tuhan. Oke, Engsun. Tepuk tangan dulu ini teman-teman kalian, kami latihan sehari sebelumnya, mudah-mudahan. Stop dulu. Nunggang rasa ngenering, aku nunggang rasa ngadep urip. Jadi bukan aku nunggang pikiran ngadep hidup. Jadi di dalam beragama, di dalam aku merespon Al-Quran, merespon hadis dengan rasa, tidak dengan pikiran. Karena kalau dengan pikiran nanti kita dijajah oleh ahli-ahli tafsir. Maka Buya, apakah kita sudah merdeka teman-teman? Kita sudah merdeka atau belum? Ya, kita sudah merdeka secara proklamasi, tetapi kita belum merdeka terhadap tafsir para ahli fikih. Itu Buya yang ngomong. Kalau ada apa-apa tak ke Buya, jangan aku, gitu loh. Gitu loh. Wow, kita merdeka. Nah, nunggang rasa, aku menghadap rasa, menghadap hidup. Lunging gadung, seperti akar pohon gadung yang tawaf di pohon kelapa gading. Brebes milih banyu saking langit, tibeng gedung lumembah ing pangkon, anut nyemplung lelakon ngaurip cumemplong rasawatiku. Tadi Uyut bilang kalau mau lunas utang kita baca-baca apa itu. Tapi apakah itu aja? Utangnya nggak lunas, gunungnya yang jeblok malah. Gunanya gitu ya. Harus berusaha. Jadi kekonde anut nyem tapi jangan cuma mendayung, ngegas juga. Solan
adane manungsa empan papan adane wong ayu danane ayo mak selalu lihat saya pemusik ya. Agama kata seorang kiai mutasyabirin atau apa gitu. Agama adalah kabar gembira. Kalau bukan kabar gembira itu bukan agama, itu agama setan. Makanya, ayo kita gembira. Na no na ne, na no na na no ne, empan papat, sasola bawane, anoda nyemplung. Lelakonnya hure cumemplong rasa hatiku jadane wong lagi ing lokone aduh, Uyut, sayang tak ada lagi yang aku gondeli. Kekondelan aku. Selama ini aku terlalu gondeli ahli-ahli tafsir fikih. Lupa aku kegondelan marang ingsun di dalam diriku. Tanyan mung wit rambil gading. Karena topiknya toleransi, saya mendengar dari Uyut tadi, mungkin toleransi kita selama ini salah. Mungkin, Abu. Mungkin terlalu permukaan, terlalu kulit. Walaupun kulit itu juga penting. Badan tanpa kulit juga mengerikan. Iya kan? Mau Sofia Lacuba kek, mau siapa kek, mau Raisa kek, coba kulitnya nggak ada. Hah? Serem. Toleransi kita toleransi kulit, walaupun kulit penting. Tapi gini loh, oke silakan jalanin agamamu, kalian jalanin agamamu, aku jalanin agamaku. Tapi diam-diam nih ya, agamakulah yang paling benar. Ini toleransi semu, ini yang mudah disulut, ini yang mudah dipantik oleh api. Saya sedang mengusulkan lewat lagu Ingsun. Candrane wong langit. Ing Mas Reza, saya sedang mengusulkan toleransi yang benar. Yuk kalian jalanin agamamu, kalian jalanin agamamu, kalian jalanin agamaku, aku menjalanin agamaku. Mudah-mudahan nanti kita ketemu pada kebenaran yang sama. Nah, proses ingsun sedemikian. Ingsun selalu mencari seperti akar pohon gadung yang merambat tawaf karena nyari. Dulu saya mengartikan takwa adalah takut. Takullah adalah takut kepada Allah. Tapi setelah saya SMP seusia-usia kalian, ini kok nggak masuk akal ini. Masa kita suruh takut sama Tuhan? Enggak. Nang Rasul nggak masuk. Ternyata saya ketemukan kesini, takwa adalah berkesadaran akan. Lihat ini jatuh, ingat hukum gravitasi, ingat Allah. Ketok wong ayu lewat, ingat kita ciptaan Gusti Allah. Nyalain mesin, eling hukum termodinamika, hukum fisika, hukum Tuhan, makhluk Tuhan, ingat Allah. Itu takwa. Aku terus nyari-nyari. Terus ketemu lagi tafsir. Takwa di zaman Nabi
Dulu artinya ketaatan sosial. Kalau zaman sekarang, kalau Abu Marlo naik motor pakai helm itu bertakwa. Kalau jalan di kiri untuk Indonesia itu artinya bertakwa. Kalau kita tidak membuang sampah tapi menaruh sampah itu takwa. Karena tidak boleh ada yang terbuang di dunia. Salah, istilah buang sampah, buangnya itu sudah salah. Harusnya naruh, taruhlah sampah pada tempatnya. Siapa yang menaruh sampah pada tempatnya dalam bayanganku itu bertakwa. Ternyata menurut para ahli tafsir yang benar, pada abad ke-800-an, pada zaman dinasti Abbasiyah, bukan dinasti yang sekarang loh ya, gitu loh. Dinasti Abbasiyah maksudnya. Nanti saya dikira nyindir siapa enggak. Itu takwa bergeser pengertiannya menjadi ketaatan ritual. Sopo sing sembahyang, sopo itu yang takwa. Dan mungkin bergeser sampai sekarang. Ada orang menaruh sampah pada tempatnya, ada orang pakai helm, ada orang yang kalau ada orang ngomong nggak main HP tapi dengerin, masih ditanya, kamu sholat enggak? Yang penting kamu sholat. Walaupun kalau ada orang ngomong kamu nggak merhatiin. Tapi tadi malam saya dapat pencerahan lagi, jadi terus mencari. Candrane wong kasih. Jadi di dalam perjalanan dari makan, saya nggak boleh pisah mobil, ditarik lagi ke mobilnya Buya. Dijelaskan takwa yang paling, ini ternyata ada di surat Al-Baqarah. Apa? Wayuki alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bayangan saya itu mereka yang percaya kepada barang gaib. Ternyata apa itu gaib? Gak ada yang gaib. Konsep. Barang siapa yang punya konsep di dalam hidup, itu yang bertakwa. Sorry bahasa Arabku belepotan. So, alladzina yu'minu wayuqimuna sholata. Tak pikir barang siapa yang sholat. Ternyata barang siapa yang menjalin komunikasi. Ini kan terus saya gitu loh uyut. Candrane wong lang. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya. Terus wa mimma razaq. Nah, hum yufikun yang dermawan. Kalau nggak dermawan pasti bukan takwa. Dan yang terakhir, terus. Waladina yu'minu bima unsila ilahi wa ma unsila min qablik. Ya kira-kira gitu. Ternyata itu artinya yang mengakui agama lain. Toleransi. Nanti kalau ada apa jangan nangkep aku, tangkep Buya gitu loh. Itu gampang. Jadi, nah itu proses. Mungkin nanti saya ketemu lagi jawaban apa besoknya. Saya ketemu Kiai siapa, saya nggak tahu. Itu maksud tuh engsun. Candrane wong klangi ing tokodermo. Tolong tepuk tangan tuh, ini anak-anak jadang pinggan loh. Ini yang semula nyanyinya fals semua. Jadi panitia itu Buya minta, mohon Mbak nanti ini pada gak bisa nyanyi. Gak apa-apa, yang penting mangap gitu. Gitu loh. Ternyata bagus kan ya? Bagus banget. Bagus banget. Ada yang cantik lagi beberapa gitu. Gitu loh. Tapi ingat pepatah Cina, pepatah Tiongkok kuno. Cantik adalah kutukan. Lady Di cantik, raja hidupnya susah. Ya kan? Dewi Sinta cantik, hidupnya susah. Hati-hati yang cantik-cantik gitu. Ya, gitu. Nah, terus sekarang saya akan berpindah kepada tafsiran yang lain. Ternyata menurut, nanti tolong dijelaskan, para ahli teman-teman saya, rezeki itu enggak ada yang berhubungan dengan di Al-Quran katanya loh, harta benda. Rezeki enggak tahu nanti, tolong enggak ada satupun di Al-Quran kan yang menyebut rezeki adalah kesugihan. Walaupun sugih juga enggak apa-apa kayak Reza ini, mobilnya bagus-bagus. Sugih tanpa bondo.
teng manten sugeng jeneng. Sebelum kalian gitar aja penonton yuk, karena pada bisa ternyata. 3, 4. Sugitan Bobondo Dikdaya tanpa haji terima mawi pasrah sepi pamrih bareng kita mampir Indramayu sugih tanpa bondo dikdaya tanpa buka sini terima mawi pasrah sepi pamrih tepi haji sugih tanpa bondo dikdaya tanpa buka sini. Josnya lebih kemayu. Jadi kalau perempuan tuh Jamila, lebih Jamila, jangan Jalalu. Jos gitu. Sugih tanpa bondo dikdaya Jamilu. Jos gitu. Jos gitu. Sugih kenapa sekarang banyak cowok melambai? Walaupun kita nggak boleh menghina, itu nggak tahu rahasia apa. Karena menurut saya banyak perempuan sudah nggak perempuan lagi. Sudah nggak lembeng, perempuannya sudah terlalu maco kalau menurut saya. Ya, buka sini, jos, gitu. Ya. Sugih tanpa bondo dikdaya. Buka sini, gini, jos. Nggak apa-apa, ada Buya nggak apa-apa. Nanti urusanku, Buya urusanku. Sugih tanpa bondo dikdaya. Buka sini, jos. Kurang ya?
Kurang. Kamu mau lebih banyak cowok melambai? Mau nggak? Nggak. Kalau nggak mau lebih banyak cowok melambai, jadilah perempuan. Lebih banyak cowok melambai, mungkin kalian ikut nanggung dosanya. Karena kalian sudah jadi cowok, sudah hilang lembeng. Lembeng apa ya? Kemenyek, kurang kemenyek. Gitu. Yeah. Lenje, nah kurang lenje. Sugih tanpa bondo, dikaya tanpa. Buka sini. Terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hati. Langgeng, joganjel, joganjel, joganjel. Joganjel, joganjel, joganjel. Langgeng, joganjel, joganjel, joganjel. Tanpa susah, tanpa seneng, mandang-mandang juga jeneng. Langgeng, joganjel, joganjel, joganjel. Tanpa susah, tanpa seneng, mandang-mandang. Kata orang-orang tua kita dulu, di dalam happy harus ada sedih, di dalam sedih ada happy. Oke, thank you. Nanti ada satu lagu penutup lagi, mungkin setelah ini. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Hah? Boleh ngomong janjuk di sini. Oke, yuk. Aminor. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya? Lo bukan. Bukan saya yang ngomong gue ya. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya? Lo bukan. Ayo maju-maju jangan lupa mundur. Ayo mundur-mundur jangan lupa maju. Maju pantang mundur itu kuno. Mundur pantang maju juga kuno. Semua bodoh wae namanya. Sami mawon namini pun. Sekarang tanpa musik. Sudah diizini sama Buya. Tapi Mbah Nun juga udah ngasih izin. Menurut Cak Nun, Jancuk sekarang sudah masuk kalimat thayyibah. Yeah. Karena jancuk pengertian dulu artinya memaki, tapi sekarang setelah saya jadi presidennya, jancuk adalah kalau dengan jancuk pun aku tak sanggup menemuimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu, gitu. Yeah. Gitu kan? Mungkin ritme aja ya. Kalau mau ngutang nggak bisa ngutang, apa namanya lo bukan. Kalau mau ngutangi nggak bisa ngutangi, apa namanya lo bukan. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi, ayo jangan kaya mbok jangan kaya sendiri. Malu mau ngutang itu kuno, nggak bisa ngutangi juga kuno. Semua podo wae namanya. Sami mawon naminipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi dong tepuk tangan yang paling kencang untuk Presiden Jancukers. Oke, luar biasa ya, mudah-mudahan message-message yang musikal tadi betul bahwa Rosso itu mempunyai sesuatu hal yang sangat hidup dalam diri kita, jadi menarik. Berikutnya tentu saja tidak lengkap acara kita kalau tidak dilengkapi dan disempurnakan oleh statement-statement guru kita tentu saja tentang moderasi yang saya rasa Buya Syakur ini selalu membangunkan kita. Kalau tadi Uyut Sani bilang kita tuh wong apa menungsok gitu ya. Buya selalu ingin mentransformasikan untuk kita menjadi manusia. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat keras, kencang, semangat Buya Syakur Yasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf suaranya kehabisan, tapi saya upayakan sebisa-bisanya saya keluar. Begini, malam ini kita bicara tentang moderasi beragama dalam kawasan berkebangsaan. Saya ingin menjelaskan pada anak-anak sekalian apa yang dimaksudkan dengan moderasi beragama itu. Jadi perlu diketahui bahwa kata moderat adalah kata sifat dari moderation. Moderat kata sifat dari moderation, artinya sedang atau tidak berlebihan. Lalu diserap menjadi moderasi. Maksudnya tidak keras dan tidak ekstrim. Moderasi beragama berarti menghindari sikap keras dan berlebihan dalam mengamalkan agama. Itu. Kemudian pokok-pokok bedanya gimana? Pertama, penjelasan makna moderat supaya tidak salah paham. Malam ini kita bicarakan moderasi beragama supaya tidak salah paham. Yang kedua, terciptanya kerukunan beragama, baik antara sekte dalam satu agama maupun antar umat beragama. Nah, inilah yang menjadi masalah, bahwa kerukunan beragama ini sangat menentukan sekali. Karena kalau kita agamanya tidak rukun, bisa menjadi sebab bubarnya negeri ini. Ya, perlu diketahui anak-anak sekalian, khususnya kita mendirikan negara Indonesia ini harganya sangat mahal. Tidak seperti negara-negara tetangga, hanya dialog diplomasi. Ya kan, perundingan kita dibayar dengan darah, dengan keringat dan dengan nyawa. Terlalu mahal sekali. Nah, itunya makanya kita dalam beragama diperlukan ada moderasi beragama. Tujuannya adalah supaya kita rukun. Ternyata kekerasan, pertengkaran beragama itu lebih kejam antar sekte dalam agama sama daripada dengan agama yang lain. Sekarang di hadapan kita, Yaman berdarah-darah, perang saudara sesama agama. Irak lenyap, ya, perang saudara. Syria porak-poranda. Libya masih jungkir balik. Apakah kita tidak memperkirakan mungkin terjadi nggak di negeri ini? Mungkin sekali. Kalau kita tidak segera mengantisipasi. Sebab gejala-gejala ekstrim sudah mulai muncul sini. Sudah 5 tahun terakhir sudah kelihatan sekali kehidupan beragama sangat muncul. Itu yang perlu kan. Kalau negara ini bubar, nanti anak cucu kita tinggalnya di mana? Menjawab. Buyut Sani, nanti anak cucu kita tinggalnya di mana? Percayalah, nanti kita boro-boro bisa membangun negara. Waktu kita akan habis perang saudara berebut perbatasan. Kalau negara ini terbelah, orang Indramayu harus bayar ngambil air dari Majalengka. Percaya nggak? Dan kita akan tidak akan bikin air. Bang Jowo Tejo, Indramayu, saya tanya mana paspornya? Mana visanya? Ya,
nggak ada saya deportasi, bayangkan. Dan nggak usah disebut lah negara-negara Islam yang setiap hari perang saudara. Saya lama di sana kok, saya 20 tahun di sana. Setiap hari perang saudara berbatasan. Ya, jadi kita menghimbau dengan moderasi beragama ini supaya kita bisa rukun dan damai bernegara. Itu satu-satunya. Kemudian, kenapa kita ini malam ini kita bicara moderasi beragama? Pertama adalah kita ikut ambil bagian menyebarluaskan kepada seluruh anak bangsa melalui pondok pesantren ini sikap dan pemikiran beragama yang moderat. Yang kedua, memperkuat komitmen kebangsaan terhadap NKRI ini. Dan yang keempat adalah menerima kemajmukan. Itu penting sekali. Jadi sementara ini banyak saudara-saudara kita yang seagama tidak menerima kemajmukan, tidak menerima pluralitas sebagai suatu realita. Pengennya harus sama. Pengennya harus sama. Kalau saya suka sete, maka semua orang harus suka sete. Kalau tidak berarti salah. Apa saja yang tidak sama adalah salah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya anak-anak santriwan santriwati, perlu diketahui bahwa Allah itu dengan sengaja membuat manusia itu beraneka ragam, majmuk, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk bekerja sama. Ayat ini menjadi kebanggaan kita para mubalik bahwa Islam dasarnya plural, mengakui kemajmukan, kita bangun kerjasama. Tetapi ketika kita baca kitab-kitab tafsir generasi awal seperti tafsir At-Tabari, ternyata mereka mengatakan lita'arafu, untuk bekerja sama sesama umat Islam, bukan dengan umat yang lain. Eksklusif. Belum masuk era eksklusivisme pada periode awal. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi makanya moderasi beragama tidak cukup di atas mimbar, tapi harus langsung masuk ke dalam kurikulum. Ya, silabusnya masih kita buat lagi. Ya. Kemudian ayat Quran lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali untuk berbagi rahmat lil alamin, kepada alam semesta. Ditafsirkan secara eksklusif umat Islam. Non muslim tidak dapat rahmat. Iya. Ditambah lagi, saya ini didogmakan juga. Kamu tidak akan melebihi pinternya mufasir zaman dulu. Jadi dianggap juga tidak benar. Saya konfirmasi kepada Profesor Dr. Qures Shihab. Gimana Pak Qures begini nih? Ente lebih paham daripada saya katanya. Ya ini, mampukah kita merevisi tafsir itu? Oh, tidak merevisi Al-Quran, tapi merevisi tafsirnya. Setuju nggak kira-kira? Kemudian moderasi artinya ya sedang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, ya mampu mengendalikan emosi beragama. Kemudian moderasi ya punya dua arti ya, satu tidak keras dan kedua tidak ekstrem. Nanti dalam bahasa Arab moderasi itu bisa al-wasatiyah atau al-adl
Nah, suaranya keluar nih. Atau al-qist. Itu 3 kata masing-masing nih. Kemudian arti moderasi, ya, tidak jauh, jalan tengah, atau 2 sesuatu yang baik. Kemudian arti moderasi beragama artinya beragama jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Contoh beragama yang berlebihan seperti apa? Fenomenanya sudah kelihatan, gejalanya sudah kelihatan lah, yaitu mengkafirkan saudara seagama atau memurtadkan. Sekarang ini telinga saya semakin panas mendengarkan teman-teman kita itu sehari-hari kopar kafir. Semuanya kafir, termasuk saya juga dituduh murtad dan disuruh baca syahadat lagi. Ya, saya tidak marah, terima kasih. Ya, saya tidak marah dan tidak tersinggung, betul, ikhlas. Saya doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, dan saya tidak ada dendam. Cuman artinya kalau sayanya murtad, maka basul masailnya dipimpin oleh orang murtad. Kalau saya murtad, maka perkumpulan alim ulama sewilayah 3 dipimpin oleh seorang murtad. Dan pondok Carampingan pengasuhnya majelis taklim sewilayah 3-nya murtad semuanya. Nah itulah. Jadi ini tidak bisa dicegah. Kita sering mengatakan stop, jangan, masih tidak ada pengaruhnya kok. Ya, karena saya tidak punya kekuatan politik untuk menghentikan mereka. Tapi kita tidak boleh diam untuk mengatakan, tapi kita tidak boleh membenci siapapun. Ya, mengkafirkan, memurtadkan, membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan semuanya itu. Itu semuanya bid'ah, kafir, murtad. Itu hanya perbedaan perspektif yang subjektif kok. Ya, ziarah kubur musyrik. Ya kata kamu, kata saya enggak kok. Ya. Dan ini yang menjadi masalah bagi kita, bahwa nggak bisa kita harus secara serempak ya. Sampai nanti pada akhirnya kita ke jalur pendidikan. Kenapa kita bicara tiap hari di mimbar moderasi? Tapi kitab-kitab yang dibaca oleh mereka di sekolah-sekolah, apabila ada orang non muslim, orang kafir bilang assalamualaikum, tidak boleh dijawab. Kitabnya begitu. Kalaupun jawabannya begini, assalamualaikum, jawabannya bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Asam ay al-maut. Jadi assalamualaikum, mampus lu, jawabnya gitu. Apa begitu ajaran agama? Ini masih dipertanyakan. Kalau kitabnya itu juga yang dibaca, ya tidak berubah. Nah itu, ini tugas besar ini, bukan kita saja semuanya ini. Kemudian, yang dimaksud dengan beragama berlebihan, sudah kita bicarakan kemarin malam dengan Bang Tejo. Termasuk kita berlebih-lebihan, ya, berkegiatan, melakukan aktivitas kegiatan agama-agama yang bersifat seremoni, umroh tiap tahun, berzikirnya sholat 1 jam lebih, hilallah, ya, tasbihnya panjang banget, ya, sholat bersama tiap hari. Tetapi mereka melupakan ibadah sosial, terlalu berlebih-lebihan pada agama ritual, agama sosial yang terabaikan. Itu termasuk gejala kelebihan. Padahal menurut agama Islam, menurut Allah dalam kitab sucinya, ya, sholat itu adalah latihan ibadah, seperti ibadah ritual, sebagai latihan untuk beranjak kepada ibadah sosial. Iya, jadi
ibadah sosial itu adalah latihannya ibadah seremonial dulu. Ya, tiap hari kita ketemu dengan masyarakat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, di masjid sehari 5 kali ketemu fisik. Ya, seperti itu. Jadi artinya begini, mungkin orang tidak memperhatikan bahwa siapapun yang masuk masjid itu akan ada satu rasa yang sama. Kulluna ibadallah, kita semuanya hamba Allah. Orang kaya masuk masjid lupa dia kaya. Dia tidak tersinggung nempel pundak dengan orang miskin. Pejabat tidak tersinggung duduk di belakang tukang beca kok. Lebur itu keegoisan dalam sholat tiap hari. Ya itu untuk kita supaya dalam bermasyarakat menjadi orang yang baik, yang santun. Tapi nyatanya semakin banyak sholat berjamaahnya, kok bertengkarnya semakin banyak sih. Malah masjidnya jadi terbagi-bagi. Saya sering kali masuk masjid salah masuk, keluar lagi saya nggak jadi. Karena saya pakai baju batik. Di sana ada baju seragamnya Pak. Mundur lagi kok, sering kali begitu. Namanya. Ini perlu kita waspadai, ini sangat membahayakan dan bisa mengganggu kita semuanya. Gitu. Jadi kemudian seperti apa lagi berlebihan beragama itu merendahkan orang lain, menghina simbol-simbol suci agama lain, merendahkan. Ini satu pengalaman. Ketika Lady Di meninggal dunia dan Bunda Teresa meninggal dunia, saya menyampaikan bela sungkawa ke Radha Cirebon waktu itu, bahwa saya menyampaikan kesedihan yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 2 tokoh perempuan dunia yang banyak berjasa pada kemanusiaan. Apa komentarnya? Kaji Sakur kurang pegawaian, nangis orang kafir. Saya langsung dengan masyarakat bawah, masih ada di antara teman-teman saya yang meyakini bahwa menolong orang Kristen tidak ada pahalanya, malah dapat dosa. Jadi kalau ada orang Kristen kelaparan, kita ngasih makan dosa, karena mengabadikan kekufuran. Terus saya tanya, kalau yang lapar anjing, saya kasih makan anjing, ada pahalanya enggak? Oh kalau anjing ada. Ini bukan kata yang benar, bersumpah saya, bukan bikin-bikin, begitu. Oh ya alhamdulillah saya dapat ilmu baru, ternyata anjing lebih mulia dari manusia dalam pikiranmu itu. Ya. Nah nanti kita santri Sadang Pingan khususnya harus pandai memposisikan diri sebagai orang santri moderat, yaitu berada di tengah. Ya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Kemudian kedua, berimbang antara akal dan nakal, antara otak dengan teks, itu harus ada keseimbangan. Ini juga menjadi kesulitan bagi saya karena tidak semua orang itu menerima rasionalisasi bahwa agama tidak perlu rasional, pokoknya yang penting pejamkan mata, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, yakinilah seperti itu. Nah ini masih terlalu sekali ya yang masih meyakini yang seperti itu. Jadi nanti radikalismenya pada akhirnya sampai kepada ingin menggantikan konsensus berdirinya negara ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah kesepakatan bersama kita bikin negara namanya Indonesia. Dasarnya bukan agama, bukan ideologi dunia, bukan apa-apa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ayo kita bangun bersama. Nah, ketika ada siapapun yang hendak menggantikan konsensus ini adalah namanya high treason.
pengkhianatan besar dan akan dipastikan negeri kita akan bubar dan negeri kita terlalu mahal harganya. Ya, nanti kasihan anak cucu kita semuanya itu. Kemudian ada hal yang paling penting sekali bahwa saya sampai sekarang tidak terlalu tertarik dengan isu toleransi itu. Sebab bagi saya toleransi beragama dalam berkebangsaan itu nggak bisa. Toleransi itu wilayahnya skopnya kecil antara suami dan istri. Dengan tetangga ditoleransi. Ya, suaminya mendengkur, istrinya toleran. Ya udah sabarlah, dipeluk aja dulu. Nanti kalau sudah tidur baru ditinggal gitu aja. Dengan tetangga talangnya airnya nyemprot, ya itu kita toleransi. Gotnya bau, ya udah kita toleransi. Kita bantu belikan pipa, paralon, dikubur supaya tidak bau. Itu toleransi. Tapi dalam bernegara, berkebangsaan, yang diperlukan bukan toleransi tapi kesetaraan. Sebab kalau toleransi dihasilkan melalui perundingan, bargaining, tawar-menawar, dan ujungnya minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Betul? Berdasarkan kesetaraan. Mereka, Anda yang merasa minoritas, tidak usah berkecil hati. Anda juga pemilik negeri ini. Itu persoalannya. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan. Nah, ini teori saya seperti itu. Tetapi ketika kita membaca teks-teks agama, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Yuk kita bicarakan bersama. Karena ada beberapa hadis dan Al-Quran yang sesungguhnya sangat mendesak sekali untuk dilakukan revisi tafsir. Terutama oleh Kementerian Agama dan lembaga-lembaga yang terkait, MUI dan sebagainya, ormas Islam ikut bersama-sama. Seperti hadisnya, satu, bu'ithu birrimahi, aku diutus dengan tombak. Artinya apa? Dengan kekerasan. Kemudian hadis lagi, Sahih Bukhari ini adanya, ju'ila rizqi tahta dilali rumai. Rizkiku datangnya dari bayang-bayang tombak ini. Artinya kan bisnis perang. Ini kita tafsirkan lagi. Kemudian hadis ini ada di Arba'in Nawawi. Saya juga nggak mengerti kenapa Imam Nawawi kok memuat hadis ini. Hadis ini sangat masyhur sekali dan dijadikan alasan bahwa kita diperbolehkan melakukan agresi kepada negara lain. Ya, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi manusia. Ya, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Kemudian yuqimuna sholata wa yutuz zakata. Ya. Salat dan zakat. Ya. Wa in fa'alu dzalika, kalau mereka mau mengatakan syahadat, salat dan zakat mau, asamu minni dima'uhum wa amaluhum. Dijamin aman hartanya dan nyawanya. Kalau tidak, ini kan ayat itu safe namanya. Itu. Kemudian di surat At-Taubah ini sering menjadi gaduh surat At-Taubah ini. Bara'atun minallah wa rasulihi. Pembebasan dari Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya tidak
bertanggung jawab, sudah lepas tangan. Ya. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikina, ya, dalam perjanjianmu dengan orang-orang musyrik, sekarang sudah selesai. Sudah tidak diperpanjang lagi senjata-senjatanya. Itu. Ya. Kemudian ayat lagi, saya tidak banyak ini nanti, kalau banyak sekali ayatnya ini. Satu contoh aja. Fa idzan salakal ashhurul hurum, kalau sudah 4 bulan suci selesai, faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kau tangkap, bunuh saja. Wa khudhum, tangkaplah mereka. Wa surum, kepunglah mereka. Wa qudum lahum kulla marsadin, dan mereka dicekal, tidak boleh keluar. Ya, fa in tabu wa aqamu salat, kalau mereka bertobat dan melakukan salat, wa atu zakat, berzakat, fa khallu sabilahum, biarkan mereka bebas. Innallaha ghafurur rahim. Dan banyak sekali hadis-hadis tidak bisa saya ceritakan seluruhnya, termasuk hadis-hadis hukuman-hukuman seperti orang mencuri potong tangan, seperti orang berzina dirajam sampai mati, tidak sholat dihukum mati, tidak cukup mati, murtad juga dihukum mati. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Ini saya tidak menyalahkan. Yang sudah. Kita menatap masa depan, karena yang penting bagi saya ke depan, ke-Indonesiaan dan keislaman harus juga setara. Dan kita baru kedatangan juga ada Mas Abrang. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Abrang. Apa kabar Mas? Sehat ya? Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang moderasi dari ketiga narasumber, tadi Uyut Sani itu lebih menitik beratkan kepada ucap, tekad, dan lampah. Kalau Mbah Tejo tadi bicara tentang roso, Buya tadi dengan sangat dahsyat gitu ya, mengingatkan tentang kesetaraan gitu. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau Mas Abrang nih nggak cerita tentang moderasi juga gitu. Setuju nggak kalau kita dengerin perspektifnya Mas Abrang nih? Setuju ya? Oke, kalau gitu yuk kita simak apa yang akan disampaikan sama Mas Abrang. Monggo, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur dalam keadaan sehat, waras, lupa dulu sejenak cicilan yang belum lunas, utang yang belum dibayar, semoga yang utangin lupa. Aminnya paling keras. Nah ini aminnya paling keras. Tiba-tiba ditembak di sini suruh ngomong moderasi. Terima kasih atas todongan di kepalanya. Saya akan mencoba melihat dari perspektif yang saya pahami tentang menjadi moderat, menjadi toleransi. Karena sepemahaman saya itu adalah efek dari sebuah pemahaman tertentu. Bukan sebab, tapi itu efek. Pemahaman saya seperti itu. Biasanya saya mengalami di pojokkan dalam tanda petik itu ketika urusan sains sama urusan agama. Kalau ngomong sains langsung disingkirkan sama teman-teman yang beragama, kalau ngomong agama disingkirkan sama teman orang yang sains. Nah, saya pengen bukan membela orang sains, saya pengen membela manusia. Gini, perlu dipahami bahwa sains itu bukan ilmu yang mau menantang siapa-siapa. Dilihat akarnya saja. Akarnya orang yang mengaku sains itu akarnya cuma satu. Dia paham bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga dia pengen tahu. Kalau orang pengen tahu belum tentu langsung menjadi benar. Pasti ada salahnya, pasti ada salahnya. Jadi kalau orang salah itu bukan dimarahin tapi diajarin. Nah, sepemahaman saya begini, manusia itu seperti balon. Balon yang sangat kecil, terus sepanjang hidupnya memasukkan angin ke dalam
dirinya. Permukaannya semakin lebar balon itu, dirinya semakin besar. Semakin besar balon, permukaan balonnya semakin lebar. Udara di dalam balon adalah pengetahuan yang dia miliki. Permukaan balon adalah ketidaktahuan yang dia miliki. Artinya semakin banyak ilmunya, semakin lebar ketidaktahuannya. Orang yang tidak bisa toleransi, orang yang masih menyalahkan satu sama lain, dengan mudahnya itu adalah balon kecil yang tidak menyadari betapa sedikit udara yang dia miliki. Dan dia merasa udaranya adalah seluruh dunia ada di dalam dirinya. Sampai, itu paling mudah lihat dari komen YouTube. Itu sepertinya yang nulis itu keluar cahaya dari semua lubang tubuhnya. Wah, semua salah kalau di YouTube itu. Dari telinganya keluar cahaya, mulutnya keluar cahaya, pantatnya keluar cahaya. Wes pokoknya maha kebenaran lah, semuanya salah. Ya, jangan disalahkan. Mungkin dia belum paham bahwa balonnya mengandung ketidaktahuan. Kadang-kadang saya ditanyain begini, semakin tahu katanya semakin tidak tahu, kok bisa sih? Semakin pandai kok semakin tidak tahu? Bukannya semakin pandai semakin tahu? Itu dua-duanya benar. Kalau bayangin itu susah, gimana orang semakin tahu kok semakin tidak tahu? Mungkin dengan analogi balon ini jadi lebih mudah. Semakin orang tahu, udara di dalam balon semakin banyak. Tapi permukaan balon semakin lebar, artinya ketidaktahunya semakin luas. Semakin dirinya paham bahwa dirinya tidak tahu, dia akan semakin toleransi sama yang lain. Semakin paham dirinya tidak tahu, dia semakin akomodatif terhadap yang lain. Karena dua balon sebaiknya saling mengisi, bukan saling bersaing untuk gede-gedean. Itu akar dari moderasi menurut saya. Karena orang yang belum bisa moderat, orang yang masih menyalahkan, itu belum merasakan bahwa balonnya masih kecil, butuh dipompa. Jadi, nggak moderat, mari kita pompakan. Ambil pompa, masukin pantatnya, dan kemudian dipompa yang kuat. Mohon maaf, aduh, cangkemku ora sopan nih, sepurane. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Ini mulut saya bawaannya memang haram. Dengan intensi terbaik, mohon maaf mulut saya banyak kekurangan karena saya juga hanya sekedar balon yang tidak gede-gede amat. Nanti ketika kita meninggal, balonnya pecah, baru sadar ternyata udara yang kita miliki tidak pernah ada yang sebesar udara di jagat raya. Kita sadari kekecilan kita dan kita hargai semua balon di muka bumi. Mungkin itu dulu Mas Abu, matur nuwun, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Abrang. Baik teman-teman, Ibu dan Bapak, jika ada yang mau bertanya, mungkin akan ada 2 pertanyaan, silahkan ke sumber suara. Tapi mungkin ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita di online. Menarik sekali pertanyaannya, mungkin saya mohon untuk ditanggapi oleh semua narasumber. Pertanyaannya begini, mengapa ketidaktoleransian justru datang dari pemuka-pemuka agama dan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi? Bukankah para pemuka agama itu memiliki pengetahuan agama yang luas? Dan bukankah orang yang berpendidikan tinggi itu memiliki ilmu yang banyak? Tetapi kenapa justru kalau saya lihat itu semua datang dari mereka? Mohon tanggapan dari para narasumber. Wah, ini saya rasa menarik sekali gitu tentang pemuka agama dan orang yang berpendidikan tinggi, di mana justru pemuka agama dan orang yang berpendidikan tinggi inilah yang membuat atau dalam pandangan penanya ini tidak toleransi. Pertama mungkin kita ke Uyut Sani dulu. Mangga Uyut. Mohon maaf. Ya, sama Pak Budi. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya cukup susah sebetulnya. Karena yang ditanyakan adalah para pemuka agama.
Tapi rasanya saya ingin mencari istilah atau mencari perumpamaan. Manusia seyogianya memasukkan segala sesuatu yang bersih ke dalam tubuhnya. Yang dikeluarkan oleh fisik tubuhnya hampir rata-rata kekotoran. Keringat disebut kotor, keluar dari telinga kotoran, keluar dari mata juga kotoran, dan lubang-lubang yang lainnya. Hanya satu lubang yang kemungkinannya bisa memunculkan kebersihan. Dari seluruh fisik itu hanya mulut yang memungkinkan untuk mengeluarkan yang bersih, tidak kekotoran. Barangkali tidak teringat bahwa sesungguhnya tubuhnya itu penuh kotoran, dan mungkin saja si mulutnya terbawa oleh tubuhnya. Saya kira itu jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tentang kesadaran gitu ya. Oke, Uyut mungkin mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala di sebelah sana, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Toleransi keluar dari intelektual, tetapi toleransi pribadi mungkin kotor. Maka dari itu kita bagaimana caranya untuk mempelajari toleransi diri. Tadi sudah akan Uyut katakan, memang toleransi itu keluar dari orang-orang elit. Bagi orang di bawah elit sekali, toleransi itu kadang-kadang semu. Makanya bangkitkanlah toleransi dengan hadzul minan nas wa hadzul minallah. Kira-kiranya tambahan dari Uyut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uyut. Sebelum tanggapan dari Mbah Tejo, kita mungkin tepuk tangan dulu. Kita juga kehadiran Bang Hercules di sini. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Mbah Tejo, mungkin ada satu perspektif tentang pertanyaan pemuka agama dan orang yang memiliki pendidikan tinggi tentang toleransi. Silakan. Ya, karena ada Bang Hercules, nggak tahu beliau ingat atau lupa, saya pernah menyinggung beliau, menyakiti beliau di Surabaya. Saya pernah, waduh iki bahaya, mati aku ini. Mati aku besoknya ini. Aku sudah mau pesen istriku atau ini mati, pasti hilang nyawaku ini. Nyakitnya luar biasa di TV One. Jadi ILC waktu itu ya Bang. Paginya kita ketemu di pesawat. Apa yang terjadi? Aku dirangkul dan dimaafin. Waduh. Aduh. Kalau enggak aku sekarang udah enggak di sini. Gitu. Pasti udah enggak di sini gitu loh. Aku juga enggak bisa silat ya, beliau silat ya. Gimana gitu Bang. Tapi jadi kadang-kadang orang salah. Orang lihatnya Hercules gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata bisa memaafkan juga. Oke. Jadi aku takutnya agama-agama lain yang kita anggap begitu, ternyata seperti kata Sabrang tadi, karena kita belum tahu. Ternyata mungkin nggak begitu. Ternyata misalnya, gimana aku nggak percaya pada Hindu juga yang Trimurti. Bukan Tuhannya tiga, tapi segala sesuatu ternyata Trimurti. Yang paling jelas oksigen. Oksigen itu kita hirup, itu menciptakan kita, berarti Brahma. Oksigen memelihara tubuh kita, berarti Wisnu. Tapi dengan oksigen sel-sel kita menua. Kalau nggak ingin menua sel-selnya, jangan menghirup oksigen. Tapi kalian nggak hidup. Itu Shiva. Tapi dengan lantas, oh itu Tuhannya tiga gitu loh. Padahal segala sesuatu itu ketunggalan. Belum lagi orang Jawa selalu bilang, genapnya langkah itu selalu tiga, Abu.
miwiti nengahi mungkasi. Miwiti nengahi ada 3, semuanya 3. Miwiti itu mengawali, menengahi. Jadi sebelum Baratayuda itu dikirim duta pertama namanya Yamawiduro, itu miwiti. Habis itu menengahi, kan harus 3. Itu Ibu Kunti untuk perdamaian Pandawa Kurawa. Terakhir mungkasi Kresno. Jadi karena lahir dari balon yang belum itu, kita nggak, wah itu syirik, Tuhannya 3. Oh itu 1. Kalau Tuhannya 3, ya umat Islam jangan ngirup oksigen. Karena pada saat oksigen itu Siwa bekerja, Brahma, cuman istilahnya aja. Gitu loh. Karena itu saya tadi di awal bilang, karena ini kan anaknya muridku. Jadi gitu loh. Jadi ini lahir dari ketidaktahuan, jangan-jangan begitu. Atau jangan-jangan, oke lah, karena saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengandalkan rasa, termasuk di dalam membaca ayat-ayat yang tidak sesuai dengan perasaan, aku kejar terus. Misalnya inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sejak SMA aku nggak percaya bahwa ini ayat ini dari Allah. Masa sih Allah ngomong begitu? Inna dina indal, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah. Tapi ternyata inna dinanya diterjemahkan, indallahnya diterjemahkan Islam. Islamnya nggak diterjemahkan. Pada saat itu aku baca Islam belum terbentuk sebagai organized religion. Orangnya pengikut Nabi namanya umat Muhammad ya. Kalau gitu, sehingga kalau diterjemahkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah yang berserah diri. Seapapun kalau berserah diri pada yang maha, itu Islam. Gitu. Jangan kalau mau dinangkep, jangan nangkep saya sudah konfirmasi pada Buya tadi malam. Sehingga kalau polisi datang atau silakan tangkap beliau gitu loh. Jadi gitu, terima kasih. Oke, thank you, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Tejo. Buya, mungkin ini tadi di pertanyaan, saya mungkin ulang, inti dari pertanyaannya adalah kenapa justru toleransi ini, ketidaktoleransian ini datang dari pemuka-pemuka agama dan justru dari orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu. Apakah pemuka agama yang ilmunya luas agamanya, pendidikannya tinggi, kenapa membuat atau menyebabkan ketidaktoleransian? Silakan Buya. Ya, mungkin saya punya perspektif yang berbeda. Tidak seperti itu. Orang bodoh toleransi ada, orang pinter toleransi ada, orang bodoh intoleran ada, orang pinter intoleran ada, orang bodoh kaya ada, orang kaya pinter ada, orang pinter miskin ada. Kembali pada karakter masing-masing. Jadi artinya bukan keilmuan, tapi penghayatan kepada agama itu sendiri. Mungkin mereka tidak sadar bahwa kejahatan itu ada, kemaksiatan ada, makhluknya dibikin oleh Allah, namanya iblis. Ya Allah, untuk apa kau bikin iblis? Untuk menggoda kamu. Jadi kalau kamu ingin jadi pahlawan, kamu harus punya musuh. Kalau ada musuhnya ya pahlawan kesiangan namanya. Yang membuat musuh kita adalah Allah juga. Nah, nanti pada akhirnya pada kesadaran dalam beragama sendiri kan begini pada akhirnya. Ini ayat ini jelas sekali. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang musyrik, siapa di antara mereka yang nanti selamat,
Allah yang menentukan di hari akhirat, tidak sekarang. Nanti ditentukannya Allah yang menentukan. Jadi sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Kita bukan Tuhan, tidak bisa menentukan. Makanya saya mengatakan Anda boleh meyakini Anda masuk sorga. Silakan, hak Anda. Mudah-mudahan ternyata betul. Kalau tidak, salah sendiri. Iya, salah sendiri. Anda boleh meyakini Anda masuk surga, tapi Anda jangan memastikan orang lain masuk neraka. Terima kasih. Dahsyat, keren, keren. Terima kasih. Mas Abrang mungkin sedikit tadi sebagai anak muridnya Mbah Tejo. Monggo, Mas. Saya harus toleransi dengan Mbah Tejo. Jadi saya mengimplementasi Trimurti juga. Selain dia jadi cucu muridnya, juga jadi kakek gurunya, juga jadi temannya sekaligus. Hidup itu peran kok. Kita selalu berganti peran setiap saat. Seperti kalau ada istilah, kalau ini peribahasa dari Jepang, kita punya 3 wajah. Wajah yang kita tunjukkan pada teman-teman, wajah yang kita tunjukkan di keluarga, dan wajah yang kita simpen, yang kita tahu sendiri. Ya itu bukan munafik, memang kayak gitu. Apa? Kalau kamu berlaku pada anakmu seperti dirimu sendiri ya ketika sendirian, itu bukan pendidikan yang baik juga kadang-kadang. Oke, saya tidak mau melebar, saya mencoba tadi itu definisi kenapa orang yang Pemuka agama. itu preposisi, itu sebuah hipotesis, kenapa pemuka agama atau orang yang pandai justru yang paling tidak toleran. Ya. Ini kalau dibedah bisa lebar, tapi saya mencoba mengambil garis besarnya aja. Pertama, mungkin yang punya definisinya tidak cukup toleran untuk melihat orang yang cara toleransinya berbeda. Oke, hipotesisnya itu sendiri menunjukkan dia kurang toleran. Mungkin juga bisa salah. Nomor 2, ada juga kalau mungkin itu benar, orang yang pandai tidak toleran, orang yang merasa pandai, baik di bidang agama maupun yang disebut sebagai bidang akademis, disebut tidak toleran, biasanya itu orang yang tidak bisa mempercayai fitnah kepada dirinya. Fitnah pada dirinya itu misalnya dikatain, wah pinter banget ya wali gitu. Sampai rumah, wali aku ternyata nih. Wah kamu pinter banget, kamu itu dapat cahaya dari Tuhan. Wah dapat cahaya dari Tuhan. Nah identifikasi dirinya itu tidak lahir dari kesadaran, tapi lahir dari pendengaran orang lain. Jadi ini paling gampang kalau dia ngomong, kalau yang biasanya dia percaya yang baik-baik, ada yang kritik sedikit langsung disingkirkan sama dia, karena itu merusak bangunan fitnah yang dia percayai sendiri tersebut. Nomor 2, kemungkinannya adalah orang yang jarang main. Kurang jauh juga kali. Kurang jauh mainnya. Kalau kamu main di rumah terus, dan kamu merasa paling tahu soal rumahmu, itu mungkin benar. Karena dia tidak tahu, tidak pernah main ke rumah orang, jadi dia merasa ahli rumah paling hebat di dunia. Padahal dia cuma main di rumahnya sendiri. Jadi ada kemungkinan kurang dolan gitu aja. Duduk kancane beliau itu dolan terus soalnya. Jadi semua dibantah wes pokoknya. Loh, tapi itu tidak ada orang tahu kalau tidak bertanya. Bertanya itu suci. Kalau niatnya adalah dari tidak tahu menjadi ingin tahu. Kalau niatnya kemudian ngetes, itu jahat. Kalau niatnya menjatuhkan, itu tidak baik. Tapi kalau niatnya dari tidak tahu menjadi tahu, makanya kalau karo Mbah Tejo ini, saya nggak yakin juga neraka mau menerima dia. Mau disiksa nanya mesti, apa alasannya menyiksa saya? Apa? Apa namanya setannya ya ruwet iki, apa iblis ya ada. Iki malaikate yo males iki kakean takon ya arek iki. Jangan mudah menerakakan orang. Mensurgakan orang pun jangan begitu mudah karena sama sekali bukan hak kita. Jadi posisi merasa tahu itu memang kemudian punya efek yang bermacam-macam. Salah satunya itu tadi.
Yang paling terakhir, yang paling ketiga adalah kesalahan yang kita hampir semua kita melakukan karena itu bagian dari naluri sehari-hari. Ini jebakan yang paling halus. Ini baru muncul ketika si anak sekitar umur 8 bulan, 9 bulan, karena sekecil itu kita pakai naluri itu, kemudian ke bawah sampai gede, dan kita tidak bisa membedakan. Gini, kalau saya ngomong sapi, di kepala Anda keluar gambar sapi atau tidak? Apakah gambar sapi kamu dan temanmu sama? Berbeda. Sapinya kakinya berapa? Ada loh yang kakinya 3, karena dia pernah dipancal kepalanya sama sapi berkaki 3 misalnya. Jadi ada jarak antara kata dan makna. Sedih itu ada duluan maknanya sebelum kosakatanya. Dari sekian juta warna itu yang kita kasih nama cuma 7. Nah kadang-kadang kita tidak bisa membedakan bahwa kata-kata itu hanya representasi dari sebuah makna, bukan maknanya itu sendiri. Ini tadi yang dialami sama beliau, Mbah Tejo. Kok Islam iya gini toh? Karena Mbah Tejo menerjemahkan Islam seperti yang biasa diterjemahkan. Padahal makna Islam itu sendiri, kata Islam itu ada jarak antara katanya sama maknanya. Quran itu pasti benar. Yang bermasalah adalah pemahamanmu terhadap kata-kata di dalam Quran. Tidak, kalau Mbak Tejo nanya arti Quran, itu bukan berarti beliau menantang Quran. Itu diskusi yang dibutuhkan. Jangan lupa, menurut sepemahaman saya, Islam itu adalah agama yang paling mengajak berpikir kritis. Dikata-katain bodoh terus kamu, kok merasa pinter. Dikata-katain lupa terus, kok merasa paling tahu. Nah itu kita tuh Islam sebagai identitas, bukan sebagai jalan hidup. Kadang-kadang seperti itu. Nanti saya terlalu berok. 3 itu intinya sebenarnya. Menurut saya, ketika orang lupa, jarang main, yang nggak tahu bedanya antara kata dan makna. Mungkin satu lagi, yang saya bilang umur 8 tahun itu tadi. Anda tidak bisa, kita terlatih untuk tidak bisa membedakan antara buatan otak dan apa yang kita tangkap. Contohnya gini, apa ya contohnya? Kalau ada bola lewat belakang tiang, ketika bolanya tidak kelihatan, ketika bolanya di belakang tiang, apakah bolanya kelihatan? Enggak. Tapi Anda tahu di belakangnya ada bola? Tahu. Karena pengalaman bolanya geraknya seperti itu. Paham maksud saya? Misalnya tangan saya di sini. Anda ngelihat tangan saya enggak? Tapi tangan saya ada atau tidak? Tahu dari mana? Dari pengalaman sebelumnya, betul nggak? Bukan berarti semua pengalamanmu itu artinya sama dengan kenyataan lo. Itulah yang membuat orang ketika ngelihat satu judul YouTube sudah bisa komen 3 halaman. Karena dia ngelihat sepintas, lihat buntutnya digambar sama dia sapinya. Ngelihat buntutnya digambar sia kambingnya. Padahal kambing itu ada di kepala dia, sapi itu ada di kepala dia, bukan faktanya sama sekali. Itu yang membuat ada kalimat bahwa jangan gampang komen, karena komen itu menunjukkan dirimu, bukan menunjukkan siapa yang kau komen. Kadang-kadang orang yang pandai terlalu banyak pengalaman untuk merasa tahu ketika kelihatan buntutnya, dia tahu hewan. Nah itu salah satu akar sok tahu dan intoleran itu tadi. Ya termasuk ini tadi, Hindu. Seberapa dalam sih kamu mempelajari Hindu? Tahu seberapa dalam tentang 4 jenis Weda yang bermacam-macam? Kalau Anda misalnya salah satu, Anda baca Astaghfara Samhita misalnya, tidak bisa membantah sedikit pun kalau itu ngomong tauhid. Sangat-sangat tauhid. Kalau sekarang labelnya bukan Islam, itu yang membuat kita nggak mau baca. Padahal kalau dia ada, pasti kan ada kebenaran Tuhan yang hadir di situ. Entah 1%, entah 2%, entah 3%, pasti ada kebenaran Tuhan di situ. Orang yang mudah menidakkan sesuatu, dia kehilangan kesempatan untuk belajar dari Tuhan langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mas Abrang.
Wah seru ya, mudah-mudahan kita bisa nangkap pemaknaan tadi gitu ya, dengan selalu menyadari bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu tuh lebih banyak yang kita nggak tahu. Yang akhirnya kita ingin selalu mencari tahu dan mengurangi untuk bagaimana menilai. Ya. Tapi mungkin tes. Sip. Tapi mungkin pertanyaan untuk semuanya kalau boleh nggak? Silakan. Saya dari tadi menganjurkan toleransi, akui juga kalau mereka itu benar, agama itu benar gitu. Toleransi selama ini adalah silakan jalankan agamamu, aku jalanin agamamu, tapi agamakulah yang paling benar. Tadi saya mengusulkan, silakan jalanin agamamu, aku menjalanin agamaku, semoga di akhir kelak kita bertemu pada kebenaran yang sama. Itu kan cangkemku ngomong ngono. Tapi sebetulnya saya punya pertanyaan Buyut juga. Kalau kita mengakui agama-agama lain benar, gimana kita bisa khusyuk di dalam sholat? Misalkan ketika Allahu Akbar, masih ngakuin budaya bener ini, gimana gitu? Itu pertanyaan gue sih. Itu loh, thank you. Ya. Monggo Mas Abrang. Ya silakan. Oke. Sampai semuanya nanti coba saya merespon duluan. Karena di Indonesia saya susah, mungkin di bahasa Arab ada yang lebih tajam. Tapi di Indonesia itu tidak bisa membedakan antara benar sama truth. Right sama truth. Benar sama kebenaran. Kadang-kadang disamakan. Karena kalau benar itu tergantung tolak ukur, dia tidak bisa berdiri sendiri. 1 tambah 1 berapa jawaban yang benar? Yakin hanya itu jawaban yang benar? 1 tambah 1 tidak 9, benar atau salah? Loh, 1 tambah 1 tidak 9, betul atau salah? Benar. 1 tambah 1 kurang dari 1 juta, benar atau enggak? Loh, jawaban benar ada berapa? Sangat banyak jawaban benar itu. Karena tergantung parameter tertentu. Kadang-kadang orang benar itu karena parameter hidup dirinya, benar nggak masalah. Tapi beda dengan terus kebenaran. 1 tambah 1 itu kebenarannya berapa? 2. Itu bedanya. Dan tidak ada satupun orang di dunia yang bisa mengklaim kebenaran sejati. Karena dirinya hanya punya parameter dirinya sendiri untuk menghadapi dunia dan Tuhan. Saya setuju dengan Buya Syakur tadi. Lakukan, harapannya semoga benar. Kalau enggak salah ya salahmu sendiri. Loh itu bagian dari hidup. Emang Anda pernah punya pengalaman di mana Anda mengalami kebenaran terus? Saya rencana mau kencing jam 3 pagi gitu saya nggak bisa kok. Besok saya bikin rencana bangun jam 7, kemudian gini. Kalau ada yang 100% jalan, pasti enggak. Nah, karena manusia tidak mungkin mencapai 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya tujuan kita bukanlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita hanya punya punya kerinduan untuk ke situ, tapi paling enggak 1 tambah 1 bukan 1 juta, itu tingkat kesalahannya beda dengan 1 tambah 1 bukan 3. Jadi kalau belajar dari muridnya Mbah Tejo yang kebetulan bapak saya, itu ketika beliau ditanyain sama anaknya yang bukan saya, anak saya yang paling kecil, adik saya yang paling kecil itu nanya, kenapa sih ada pelajaran agama? Pertanyaan serius ini. Yang nanya lagi TK. Ini kan harus menjawab hati-hati nih. Gini, manusia itu banyak salahnya. Kita belajar agama biar tidak salah-salah amat. Itu jawaban beliau. Bukan biar benar. Biar enggak salah-salah amat. Agar ada perjalanan menuju kebenaran yang mungkin tidak akan pernah sampai. Kalau ini ilustrasi yang menarik. Kalau Nabi Musa aja ditemenin Jibril masih bisa tidak tepat di depannya Nabi Khidir, Mbah Tejo yang ditemani iblis, gimana mau lebih? Targetnya jangan sama Nabi lah. Salah-salah dikit nggak apa Tuhan terharu kok. Iyalah cah kire. Oh lumayan. Sini. Karena tidak mungkin kita bertransaksi dengan Tuhan untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kita hanya mengharap keharuannya Tuhan dengan kesungguh-sungguhan hidup kita. Dan menurut saya seperti itu. Jadi santai wae. Dengan sholat sak senenge sampean. Nek salah ya bejomu.
nek bener alhamdulillah kan gitu, santai. Hidup adalah permainan. Terima kasih. Oke, thank you. Buya, silakan mungkin. Baik, jadi pada prinsipnya gini aja. Setiap orang beragama, apa agamanya, itu diperlukan keyakinan dalam dirinya bahwa agamaku benar. Berhenti pada tahapan itu. Agama yang kau peluk adalah agama yang benar. Tanpa ada keyakinan itu tidak mungkin akan mengamalkannya kan. Itu. Tetapi berhenti sampai di situ dengan tidak menyalahkan agama yang lain. Jadi kalau Anda ingin benar, pesan saya satu, jangan pernah merasa benar. Ketika Anda telah merasa benar, Anda sudah tidak benar. Orang yang benar itu adalah orang yang tidak pernah merasa benar. Nabi Muhammad dijamin benar, tapi dia sehari bertobatnya 100 kali. Itulah makanya saya yakin Muhammad benar, karena dia tidak pernah merasa benar. Apalagi kalau Anda merasa paling benar. Nah, Anda adalah makhluk yang paling tidak benar. Karena Anda menjadi makhluk yang tidak benar, Anda akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya Anda akan menyalahkan semua orang yang berbeda. Dan di pamungkasnya Anda mengklaim mendapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih Buya. Uyut Sani mungkin. Balik kepada tema benar. Mungkin di dunia ini benar cuma satu, diperebutkan berjuta-juta yang benar. Jadi kalau yang merasa benar-benar, kata Buya, itu paling gak benar. Berarti kembali berkaca. Yang benar sedikit. Setiap detik napasmu, jangan lupakan asmaku, kata Allah. Itu baru sedikit benar. Apabila melupakan setiap detik napasmu asmaku, kata Allah, itu urusanmu yang paling edan benarnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah puas, Mbah? Puas ya? Aman ya? Clear? Oke. Boleh sekali lagi buat tepuk tangan untuk semua narasumber kita malam hari ini, luar biasa ya.